Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sang pemimpin, bagaimana kabarmu hari ini? Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat belajar. Ada satu kalimat motivasi belajar nih untuk kalian dari Imam Syafi'i. Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, walau sesaat akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, maka dari itu, kita harus selalu semangat dalam belajar ya. Kali ini bersama Ustazah Jiwa, kita akan belajar tentang unsur-unsur elips dari pusat 0,0 dengan sumbu mayor X. Namun, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah menganalisis unsur-unsur elips untuk menentukan persamaan elips. Anak-anak, elips merupakan salah satu bangun yang dibahas dalam bab geometri analitik. Geometri analitik merupakan cabang ilmu matematika yang menjelaskan masalah geometri secara aljabar. Materi geometri ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap planet yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki garis edar masing-masing, dan planet tersebut bergerak sesuai dengan garis edarnya. Apakah kalian tahu bentuk lintasan orbit planet-planet yang mengitari matahari? Ternyata lintasan orbit planet yang mengitari matahari berbentuk elips loh. Dalam hal ini, selain lintasan orbit planet-planet, apakah ada benda lain yang berbentuk elips? Di antaranya ada jembatan, ada Whispering Gallery, ada Gelora Bung Karno. Elips juga bisa kita dapatkan dari irisan kerucut loh. Elips merupakan kumpulan titik-titik dalam bidang datar yang jumlah jarak kedua titik tertentu selalu sama. Kedua titik tersebut disebut dengan titik fokus. Kita bisa membuat bentuk elips dari dua buah paku dengan jarak tertentu diberi tali. Mari kita buat bersama-sama. Siapkan alat dan bahan, di antaranya bidang, spidol, pines, dan benang yang sudah diikat. Langkah-langkah membuat elips. 1. Tancapkan dua pines dengan jarak tertentu. Pines ini akan menjadi fokus 1 atau F1 dan fokus 2 atau F2. 2. Pasang benang yang sudah diikat pada pines. Panjang ikatan benang melebihi jarak 2 pines. 3. Gambar elips dengan menggunakan spidol mengikuti tarikan benang. Dari apa yang kita buat, dapat kita ketahui unsur-unsur elips sebagai berikut. Pada elips terdapat sumbu mayor atau utama dan sumbu minor atau sekawan. Sumbu minor yaitu garis lurus melalui pusat elips dan tegak lurus sumbu mayor. Panjang sumbu mayor adalah 2A. Panjang sumbu minor adalah 2B. Titik fokus elips berasal dari dua buah paku yang diberi jarak tertentu tadi. Titik fokus elips disimbolkan dengan huruf F. Jika elips terletak pada pusat 0,0, maka koordinat F1 adalah negatif C,0 dan F2 adalah C,0. Titik pusat elips adalah titik tengah dari kedua fokus elips, yakni antara F1 dengan koordinat negatif C,0 dan F2 dengan koordinat C,0, yaitu titik O dengan koordinat 0,0. di mana berlaku
C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sumbu fokal adalah garis lurus yang menghubungkan kedua titik fokus elips, yaitu garis F1 dan F2. Titik puncak elips adalah dua titik perpanjangan sumbu fokus yang membentuk elips, yaitu A, negatif A, B, dan negatif B. Latus rectum adalah garis yang memotong titik fokus dan tegak lurus dengan sumbu mayor tanpa melebihi batas elips tersebut. Panjang latus rectum dapat ditentukan dengan cara 2B pangkat 2 dibagi dengan A. Garis direktris adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu mayor dan berada di luar elips. Ditunjukkan pada garis G dan garis H. Persamaan garis direktris adalah X sama dengan plus minus A kuadrat dibagi dengan C. Dan terakhir adalah eksentrisitas disimbolkan dengan E. Eksentrisitas merupakan derajat keelipsan. Semakin lonjong suatu elips, maka nilai eksentrisitasnya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin bulat, maka eksentrisitasnya semakin kecil. Untuk rumus persamaan elips dengan sumbu pusat 0,0 dan dengan sumbu mayor X adalah sebagai berikut. Salah satu penggunaan persamaan elips dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Di Washington DC terdapat taman yang dinamai di elips. Taman ini terletak di antara Gedung Putih dan Monumen Washington. Taman tersebut dikelilingi oleh suatu jalan yang berbentuk elips dengan panjang sumbu mayor dan minornya secara berturut-turut adalah 580 meter dan 420 meter. Apabila pengelola taman tersebut ingin membangun air mancur pada masing-masing titik fokus taman tersebut, tentukan jarak antara air mancurnya. Mari kita selesaikan bersama-sama. Diketahui panjang sumbu mayor 2A sama dengan 580. Ini berarti A sama dengan 580 dibagi dengan 2 sama dengan 290. Panjang sumbu minor 2B sama dengan 390. Ini berarti B sama dengan 420 dibagi dengan 2 sama dengan 210. Nilai fokus dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan fokus. C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. C kuadrat sama dengan 290 kuadrat dikurangi 210 kuadrat. C kuadrat sama dengan 84.100 dikurangi 44.100. C kuadrat sama dengan 40.000. C sama dengan akar 40.000, maka C sama dengan 200. Karena titik fokus elips hanya ada 2, maka air mancur yang dibangun ditempatkan hanya pada 2 posisi tersebut. Jadi, jarak antara kedua air mancur tersebut kira-kira 2 dikali 200, sama dengan 400 meter. Baik, untuk menguji pemahaman kita, cobalah permasalahan berikut. Di atas jalan raya terdapat suatu jembatan yang hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan roda 4. Jembatan tersebut berbentuk setengah elips dengan panjang 8 meter dan ketinggian busur elips 4 meter. Suatu truk dengan lebar dan tinggi seperti gambar berikut. Dapatkah truk tersebut melewati jembatan tanpa menyebabkan kerusakan? Ustazah tunggu jawabannya ya di kolom komentar. Nah, itulah materi mengenai unsur-unsur elips dan persamaan elips jika titik pusat terletak pada koordinat 0,0 dan sumbu mayor berada di X. Ternyata materi tersebut dapat kita temui pada kehidupan sehari-hari kita kan? Ustazah yakin kalian pasti bisa memahami dengan baik.
Baik, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat. Saksikan terus video pembelajaran matematika selanjutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.